Halo, perkenalkan nama saya Tri Atmaja Setiawan, biasa dipanggil Tri. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu hal yang menarik, yaitu kita akan merenungkan salah satu gelar yang mendalam dalam Yesus Kristus, yaitu adalah gelar hamba Allah. Gelar ini tidak hanya menunjuk kepada siapa sih Yesus, tetapi mengungkapkan bagaimana kita dipanggil untuk hidup. Nah, gelar ini berakar dari nubuat-nubuat perjanjian lama, terutama dalam kitab Yesaya. Di sana, kita membaca tentang hamba Tuhan yang diutus untuk membawa keadilan, pengharapan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ia bukan hanya tokoh kuat dengan kuasa duniawi, melainkan seorang yang menderita demi dosa-dosa manusia. Dalam terang iman Kristiani, kita mengenal hamba sebagai Yesus Kristus. Dialah yang menggenapi nubuat itu melalui hidupnya yang penuh ketaatan, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya yang membawa kemenangan atas dosa dan maut. Nah, gelar hamba menunjukkan kerendahan hati, ketaatan, kasih tanpa syarat, dan tradisi gereja Katolik. Yesus diakui sebagai teladan sejati dalam pelayanan. Kita pun diundang untuk meneladani dan melayani sesama dengan tulus, hidup dalam kasih dan setia kepada kehendak Allah. Nah, mungkin kita sering bertanya-tanya mengapa Yesus itu mendapatkan gelar sebagai hamba Allah. Nah, Yesus mendapatkan gelar sebagai hamba Allah karena hidupnya dan karyanya, seluruh pengorbanannya secara sempurna mencerminkan nubuat tentang hamba Tuhan dalam kitab Yesaya, khususnya dalam 4 nyanyian hamba Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 42 ayat 1-9, Yesaya 49 ayat 1-7, Yesaya 50 ayat 4-9, dan seterusnya. Gelar ini diberikan bukan hanya karena status sosial atau kehormatan duniawi saja, tetapi karena ketaatan total, kerendahan hati, dan pengorbanannya demi keselamatan manusia. Nah, ada beberapa faktor mengapa Yesus mendapatkan gelar hamba Allah. Yang pertama adalah penggenapan nubuat perjanjian lama. Dalam kitab Yesaya, hamba Tuhan digambarkan sebagai sosok yang dipilih Allah untuk membawa keadilan dan keselamatan. Ia menderita, dihina, bahkan dipukul demi dosa-dosa. Yesus menggenapi semua nubuat ini melalui hidupnya, penderitaannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Nah, selanjutnya hidup dan ketaatan dan kerendahan hati. Yesus tidak hanya mencerminkan kehormatan atau kekuasaan duniawi saja. Ia berkata, anak manusia bukan hanya untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebus bagi banyak orang. Nah, selanjutnya pelayanan tanpa pamrih. Seluruh hidup Yesus adalah pelayanan. Ia menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, memulihkan orang tersingkir, dan mengajarkan kebenaran. Ia tidak hanya mencari imbalan, melainkan melakukan semua karena kasih. Nah, selanjutnya korban dirinya untuk penebusan dosa. Dalam Yesaya 53 sudah dijelaskan, hamba Tuhan itu disebut sebagai sosok yang tertikam oleh pemberontakan kita, dan oleh bilur ia disembuhkan. Ini terwujud dalam salib Kristus, di mana Yesus dengan sukarela menanggung penderitaan untuk menebus dosa umat manusia. Inilah puncak dari peran sebagai hamba Allah. Nah, mungkin sekian video yang kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai Yesus sebagai gelar hamba Allah. Sekian dan terima kasih.